Yes. Shalom. Lagi shalom. Coba ditoleh kanan kirinya, masih hidup enggak? Yang bahaya itu kalau tubuhnya di sini, orangnya enggak di sini. Banyak orang Kristen hari-hari ini begitu, tubuhnya di gereja, tapi rohnya enggak ada. Makanya nyembahnya garing, ya toh, males, aras-arasan. Itu biasanya itu adalah orang-orang yang tubuhnya ada di gereja tapi hatinya tidak ada di gereja. Betul ya? Saya berdoa supaya saudara di tempat ini, tubuhmu di sini, hatimu juga bersama dengan Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Oke, tidak usah terlalu perkenalan ya toh. Nanti cari sendiri di Google atau di YouTube ya, Musa banjir cekidak gitu aja. Karena buat saya yang penting adalah saudara kenal Tuhan, bukan kenal pembicara toh. Yang nolong saudara itu Tuhan, bukan pembicara. Jadi kenal Tuhannya lebih banyak daripada cuma kenal pendetanya, betul enggak? Jadi bapak pendeta saudara juga sama, nolongnya itu terbatas. Yang tidak terbatas siapa? Tuhannya. Makanya harus lebih kenal Tuhan daripada manusia. Yang percaya katakan amin. Nah, kesaksian tadi sebetulnya merupakan jawaban dari Tuhan. Karena beberapa hari yang lalu Tuhan bicara satu hal tentang satu tema, karena saudara akan berulang tahun, betul ya? Dan juga berapa? 20 tahun ya? 48. Gerejanya kan 48. Terus untuk pelayanannya Bapak Ibu 20 tahun kan? Itu bukan waktu yang singkat tuh, sangat lama sekali buat saya. Karena saya menemukan banyak sekali di kota besar hamba Tuhan itu ketika sekian tahun mereka akhirnya memutuskan untuk keluar jadi hamba Tuhan itu banyak. Jadi kalau saudara betah jadi hamba Tuhan itu ciamik, ya, nggak semua orang betah jadi hamba Tuhan. Bahkan kalau saudara pergi ke beberapa kota, banyak sekali oknum pendeta juga begitu. Hamba Tuhan tapi nyaru maklar itu banyak. Ya toh, maklar rohani, ngerti ya? Jadi calo rohani. Ngajak orang ke surga, dianya nggak ke surga, itu banyak. Jadi saya berdoa di tempat ini pelayanan saudara semakin berkembang dan tidak cuma satu kali ibadah tapi juga 2 kali, 3 kali saudara nambah terus. Banyak orang harus dimenangkan hari-hari. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk gereja di tempat ini adalah nasi sudah menjadi bubur. Katakan, nasi sudah menjadi bubur. Kasih tahu kanan kirimu, kowe koyok bubur ya. Nah, ya terus ke bubur kabeh ya, londok kabeh soalnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kesaksian Bapak ini sangat luar biasa sekali karena saya di tengah perjalanan tadi mikir, saya doa Tuhan kok ngomongnya kok nasi sudah jadi bubur, tapi Tuhan tunjukkan banyak sekali pewahyuan tadi selama perjalanan di tempat ini melewati jalan-jalan tadi. Dan satu hal ketika Bapak tadi kesaksian, nah ini memang benar maunya Tuhan ya. Bapak Ibu dengarkan ini baik-baik. Kadang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan datang dalam bentuk masalah dan persoalan. Saya ulangi lagi, kadang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan sekalipun datang dalam hidup saudara dan saya, bentuknya itu masalah dan persoalan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang alergi dengan masalah. Jangan jadi orang Kristen yang takut dengan masalah. Kenapa? Semakin besar masalahmu, maka semakin besar berkatnya. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, jangan takut punya masalah ya. Orang Kristen itu hal pertama yang tidak boleh ditakuti adalah masalah. Karena apa? Kalau saudara terima Yesus, saudara dibaptis, kontrak pertama saudara ikut Tuhan adalah sakral diri pikul salib, betul enggak? Loh, itu masalah loh buat saya. Buat saudara pun juga masalah. Kenapa? Yang enak-enak kita tinggal semua. Penderitaan, pikul salib, yang enggak enak, persoalan, ya toh. Kadang saya kalau konseling orang tuh, kadang ada juga, masih ada tahun 2025 ini masih ada yang ngomong begini. Sejak saya terima Yesus kok masalahnya tambah banyak ya Pak. Pernah dengar itu ya. Jadi kadang ada orang konseling, duh, saya cuma mikir gini, kalau mungkin pendeta lain yang konseling dapat pasien kayak begitu, enggak apa-apa, mari kita doa nanti Tuhan kasih jalan keluar. Saya enggak kesuwen gitu. Saya bilang, loh, kontraknya kita terima Yesus tuh ya berarti cari masalah. Betul enggak? Kontraknya kan begitu toh. Sakral diri, pikul salib, ikut aku, kamu akan dianiaya karena namaku, kata Tuhan. Itu kan gak enak semua.
Sudah ngerti toh kontraknya kayak begitu, salah sendiri kok terima Yesus lah gitu. Akhirnya dia jadi mikir, iya benar juga ya, ya sudah benar toh. Tapi nanti kita akan baca di Alkitab ada satu kisah. Ternyata masalah itu malah membuat kita tuh harusnya punya iman yang lebih kuat. Amin. Bukan malah kacau hidupnya, enggak. Saya enggak percaya. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk hancur. Saudara terima Yesus bukan untuk hancur, untuk jadi berkat ke bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Masalah itu kecil. Jadi hari ini saya sedang menyampaikan satu hal pesan profetis buat jemaat di tempat ini. Ada Yesus, ada masalah. Yang percaya katakan amin. Nah, iya toh, beda toh undang saya. Iya. Kalau pendeta lain, ada Yesus, ada jalan keluar, ada Yesus, ada mujizat. Enggak, ada Yesus, ada masalah. Ayo, masih ikut Yesus enggak? Loh, tapi yang seperti ini harusnya membuat saudara kuat. Jangan terbuai dengan, aduh Yesus pasti ada jalan keluar. Ya pasti nanti. Tapi saudara harus menghadapi dulu apa? Masalah. Contoh di Alkitab siapa? Murid Yesus. Murid Yesus setelah dia mengalami mujizat Tuhan bersama dengan Yesus 5 roti 2 ikan. Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawan apa? Kamu nyebrang dulu ke Danau Galilea. Aku tak tinggal di bukit berdoa dulu. Tiba-tiba hari menjelang sore mau malam, murid-muridnya naik perahu. Yang nyuruh siapa? Yesus. Ketika di tengah danau yang terjadi kemudian tiba-tiba angin ribut datang. Pertanyaannya, yang nyuruh siapa tadi? Yesus. Dan mereka berjalan karena taat siapa? Yesus. Kan disuruh loh. Tapi di tengah jalan ketika ada angin ribut dan perahunya hampir tenggelam, pertanyaannya, Yesus tahu enggak kalau ada masalah? Ya tahu. Karena pada waktu mereka dapat masalah, tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air. Masih ingat cerita itu sekolah minggu toh? Lalu Petrus dan kawan-kawan ketakutan berteriak apa? Itu hantu. Loh, ya toh. Jadi murid Yesus harus kenal siapa Yesus. Jangan-jangan saudara sudah Kristen puluhan tahun nggak kenal Yesus, nganggapnya hantu. Kayak murid-muridnya, betul nggak? Kadang ketika hidup kita kacau, hidup kita berantakan, penuh masalah, kita nggak bisa lihat Yesus dengan jelas. Kristennya sudah puluhan tahun tapi nggak kenal siapa Tuhan, nganggapnya apa? Hantu. Baru sekian jam sebelumnya mereka lihat Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan ngasih makan 5.000 orang. Ketika badai angin sakal datang dan lihat Yesus berjalan di atas air, mereka tidak kenal siapa Yesusnya. Ngomongnya siapa? Hantu. Jadi ada Yesus, ada masalah. Kasih tahu kanan kiri, salah dewi dari Kristen. Oh iya, tadi saya kanannya, makanya tak jadi Kristen. Golek masalah gue, bener nggak? Loh, ada Yesus ada masalah harus. Tapi masalah itu membuat saudara lebih kuat. Yang lain dirina bubukkan dengan Tuhannya masing-masing. Ayo kita kalau beribadah masalahnya pasti tidak ada, jari sopo. Hari ini tuh masalahnya tambah banyak, ada tambah sedikit. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka langsung ayat terakhir aja. Habis ini kita makan-makan. Amin. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Paling seneng kan denger ayat terakhir gitu ya Pak ya. Ndang mulai, ndang makani sapi nih ya. Oke, Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan bosan, nanti kita langsung bahas saja. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Catat baik-baik. Ini Lazarus bukan Lazarus di perumpamaannya yang miskin loh ya, beda. Ini Lazarus saudaranya Maria dan Marta yang terkenal itu. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi nomor 1 kakaknya namanya Maria. Yang hobinya apa? Duduk di kaki Tuhan. Anak nomor 2 namanya Lazarus, tengah-tengah. Anak nomor 3 namanya Marta yang suka sibuk. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Rupanya Maria ini adalah perempuan yang maaf, kehidupannya buruk. Tapi ketika dia terima Yesus, hidupnya diubah Tuhan. Lalu dia memecahkan minyaknya yang seharga 1 tahun gajinya, lalu mengurapi kakinya Yesus dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4.
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini ketika saudara baca, saya mau beritahu, keluarga di Betania terdiri dari 3 orang yang terkenal, Maria, Lazarus, dan Marta. Ini adalah satu-satunya keluarga, kalau saudara pelajari di Alkitab, Yesus paling kerasan kalau mampir di rumah keluarga ini. Mereka ini bisa dianggap sebagai orang yang sangat dekat dengan Yesus dan murid-muridnya, betul nggak? Tetapi pertanyaannya satu hal, apakah kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu bebas dari masalah? Enggak. Orang ini, keluarga ini membuktikan orang yang sekalipun cedek sama Tuhan, dekat sama Tuhan, tiap hari mungkin kayak kita orang Kristen, doa tiap hari, baca kitab suci tiap hari, betul nggak? Menyanyi, menyembah Tuhan tiap hari. Saya mau beritahu, tetap ada masalah. Masalahnya apa? Lazarus yang dikasih Yesus sakit, belum mati, sakit. Jangan saudara pikir kalau terima Yesus itu tidak ada masalah, tidak ada. Tadi saya ngomong di awal, ada Yesus ada masalah. Ojo sambat. Amin. Hidup itu jangan jadi anak kecil terus. Kadang Tuhan itu mendidik saudara dan saya itu untuk dewasa. Ngerti dewasa itu apa? Kalau saudara masih punya anak baby di rumah, anak kecil, dia nangis, kita tahu dia butuh susu, kita kasih susu. Dia nangis lagi, kita tahu popoknya basah, kita ganti popoknya. Dia nangis, dia lapar, kita suapin pakai bubur. Itu anak kecil. Kalau saudara pertama kali terima Yesus, pernah enggak saudara merasa bahwa ketika saudara doa tiba-tiba dijawab Tuhan? Iya, betul, pernah ya? Saudara baru terima Yesus, lagi hot-hotnya cinta Tuhan, doa sedikit aja Tuhan langsung jawab. Seneng ya rasanya. Kita itu langsung keburu-buru pengen kesaksian. Ngomong Pak Gembala, besok minggu saya kesaksian, saya dapat mujizat, saya dijawab Tuhan. Besok minggu lagi dijawab Tuhan doanya, minta lagi Bu Gembala, besok saya mau kesaksian. Wah, rasanya kita tuh kedanan kesaksian, betul nggak? Kenapa? Karena masih bayi rohani. Yang salah bukan kesaksiannya, enggak. Ketika kamu jadi bayi rohani, minta apapun dikasih sama Tuhan. Tapi ketika usia kekristenmu mulai beranjak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba setiap masalah mulai antri dalam hidupmu. Dan pada waktu itu kamu sambat sama Tuhan, kok enggak kayak dulu? Kok enggak kayak masa promo dulu? Doa kenceng kok enggak dijawab-jawab? Lama jawabnya, prosesnya lama, prosesnya bulat terus. Pernah tidak saudara alami begitu? Saya bertemu dengan banyak orang Kristen yang konseling, itu seperti itu semua. Lalu saya tanya, Tuhan ini gimana jawabnya Tuhan? Lalu tiba-tiba saya ingat ketika saya sudah SMP mau ke SMA, SMP lah. Saya masih ingat papa saya ngajari satu hal. Dulu waktu saya kecil minta apa saja dikasih. Ketika kamu sudah mulai beranjak dewasa, kamu ngerti banyak hal, tidak bisa begitu cara mainnya. Dunia itu tidak semudah kamu minta langsung dapat. Belajar, kerja, usaha. Suatu ketika saya masih ingat, karena papa saya keluarganya miskin pada waktu itu, tidak punya apa-apa, tapi dia orang yang kreatif. Saya masih ingat pada zaman itu, waktu SMP masuk pertama kali, saya masih ingat teman-teman saya yang kaya-kaya itu, dia sudah punya pensil yang kinetik gitu, yang isinya kayak jarum gitu. Itu kan mahal zaman dulu pertama keluar. Itu saya masih ingat, saya minta sama papa saya, pensilku mosok HB ya toh, ireng gak ireng, putih gak putih, abu-abu rakyat tok pisan. Itu kan pensil murah itu yang HB. Kalau 2B mahal yang biru, betul gak? Ini HB, nek dibalik, nah lebih terima nih ya toh, aja dibalik. Itu warna abu-abu gak kelihatan, saya nulis jawaban aja gak kelihatan. Papa saya janjinya apa? Nanti kalau pensilnya habis, baru beli yang cetek-cetek itu istilahnya, ya pensil kinetik itu. Betul, saya nggak kurang akal. Pensilnya tak gosok-gosok terus, ya di kertas itu tak ongoti terus, gosok lagi diongoti sampai segini.
Lalu saya datang kepada papa saya, sudah habis. Nah, ya, pinter lah. Nah, kalian pinter, tapi tak kasih tahu, cicak jangan lawan buaya, kalah. Ya kan? Papa saya tidak kalah pinter. Oh, sudah habis ya? Saya tunggu. Lalu dia masuk ke ruangan kerjanya. Tiba-tiba keluar, pensil saya sudah panjang lagi. Ngerti tidak? Kenapa? Pensil yang segini disambung sama spidol yang sudah habis digeraji, diincep loh, wis dawa maneh loh ya. Dari situ papa saya ngajari saya, kamu sudah gede, tidak semua yang kamu minta dikasih, pakai otak. Papa saya belum kenal Tuhan waktu itu, tapi dia pesan itu nangkep bisa. Jadi anak jangan gampangan. Suatu ketika masuk SMP, naik kelas 2 mau kelas 3, pada waktu itu masih zamannya sepeda federal itu kan baru pertama keluar. Sepeda yang ada gearnya itu. Kalau dulu kan kita peda unto, peda jengki, betul ya. Tapi pada waktu federal keluar pertama kali itu ada gearnya. Harganya sangat mahal sekali. Saya, saudara tahu, ke sekolah, saya masih ingat papa saya itu jual telur asin. Peda motornya Kawasaki kuno yang diisi oli, metu keloe kayak kobongan gitu, ngerti ya? Masih inget ya? 2 tak gitu loh. Ya, itu saya digonceng di depan, belakangnya itu trayek dokasin, saya itu sampai malu. Kenapa? Teman saya kaya semua. Waktu itu zaman itu ada TAF, ya loh. TAF itu sudah mahal, yang punya mah kaya semua. Sedan Corolla, ya loh. Sekarang kan Corona, ya loh. Dulu Corolla ada, suge-suge. Saya loh naik Kawasaki ditumpak nih karo dokasin. Saya nih minder, saya bilang, ojo ditetek di depan gerbang sekolah. Loh kenapa? Di pucuk gang saja, dia nggak ada yang tahu, izin saya. Mosok liane naik mobil, aku numpak sepeda motor dibarengi dokasin, dia waduh izin aku. Saya sampai minder begitu. Ketika saya SMP, itu sepeda federal pertama keluar, wah teman saya yang kaya-kaya itu sudah punya semua. Saya pedanya jengki biru itu masih fonik itu merek fonik atau apa ya. Waduh, saya sambat lagi sama papa saya, ini piye, aku pengen pedal Pak, isin aku naik sepeda federal jengki koyo wong sawah ya, wong ning sawah kan biasanya Pak jengki unta ya Pak, gitu. Karena dikai capil nulis koyo ning sawah tenan ya. Saya malu. Lalu papa saya, wes gampang, engkau tak gene bro. Saya baru ingat dia ngomong tidak diberikan, tak nih, tak gawe nih, gitu, bingung. Sepeda digawe nih, waktu itu saya nggak nangkep. Suatu ketika ya sudah berangkat sekolah seperti biasa, gitu. Suatu ketika saya diajak papa saya, tak pikir beli sepeda baru. Saudara nanti kemana? Pasar Loak. Untuk beli apa? Gear sepeda bekas. Waduh, tidak sesuai rencana ini. Aduh, mateng Pak Niko, tuku geretok lah, pedain dia tuh. Bingung saya. Ya sudah, manut aja seperti federal tuh, enak gere tuh. Iya, kita bilang gitu. Terus dibawa ke Puntuk Plaza waktu itu ya. Istilahnya Puntuk Plaza, itu tanya. Jadi pasar Puntuk itu pasarnya luar itu. Barang bekas milih-milih, gear, beli murah bawa pulang. 2 hari kemudian ketika pulang sekolah, saudara ngerti, gear itu dipasang sama papa saya di peda jengki saya. Lucu tuh, peda jengki ono gear itu aku tok bisa medione aku tok. Waduh, isin saya tambah malu saudara. Waduh, papa saya guyu-guyu. Piye wis enek gear to? Oh ya ora kaya ngene, Bro. Saya bilang, aduh, ngaten. Itu satu sekolah Pak Bon sampai guru yang ada di gerbang sekolah ndeloki kabeh. Wantik men sepedamu. Waduh, saya muka saya abang ijo kuning saudara. Isin enggak ya? Bayangkan saudara kalau punya sepeda motor dikai gear pikiran dewi. Yang lain federal keren ya toh. Wah, pakai tas ransel, pakai gitu. Aku tetap jengki ning enek gear bayangno. Aduh, saya sampai malu. Tapi papa saya ngajar satu hal. Tidak semua kamu harus beli. Tidak semua kamu harus dapat. Hidup itu tidak segampang kamu ngomong. Dunia nyata itu banyak persoalan. Tapi yang membuat kamu bisa bertahan apa? Kreativitas sama ini. Bapak Ibu sekalian,
Ketika saya melayani Tuhan, saya pun juga berpikir, kalau melayani Tuhan itu kelihatannya enak ya, pendeta-pendeta itu zaman dulu tahun 2000-an. Saya ketika ngalami kasih mula-mula SMA mau kuliah itu, saya dengar kesaksian pendeta-pendeta itu enak Pak, ngalami bukan? Butuh sesuatu tiba-tiba ada ngasih mobil, jemaat nabur mobil, wah enak men. Jadi terutama gereja-gereja besar di kota, di Surabaya, sugih-sugih. Jemaatnya melaku, pendeta numpak Mercy, bener gak? Loh, zaman dulu begitu, saya dengarnya, wah melayani Tuhan luar biasa. Dulu saya pikir begitu. Zaman mulai berubah, nggak bisa. Sampai hari ini tanya Pak Andri, mati duit terus saya layanan. Gak pernah masuk duit, sing tak bayangan itu enggak. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara saya, kamu diberkati bukan dari pelayanan, dari langit yang terbuka, yang percaya dengan amin. Dan saya betul membuktikan itu, orang yang melayani Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Makanya saudara kalau duduk-duduk saja jadi jemaat, jangan puas, minta pelayanan, jadi asar kayak, jadi tim besok kayak, doakan orang kayak. Saya membuktikan sampai hari ini saya melayani tidak pernah kekurangan. Anak saya dari PAUD, TK sampai sekarang SD kelas 1, 2, 3, 4, setiap kali tahun ajaran baru selalu ada yang sudah transfer bayar setahun. Dulu saya bisnis Pak, Bapak Ibu Gembala kan tahu. Dulu saya punya toko, iso gak bayari duit sekolah anak? Yo iso. Tapi ketika saya melayani Tuhan, ada orang yang nabur untuk sekolah anak. Jadi anak saya sejak lahir sampai hari ini sekolah kelas 4 SD, saya tidak pernah keluar duit untuk bayar sekolah dan bukunya. Mirip kan? Enak kan? Nah, iya enak melayani Tuhan. Itu loh yang dimaksud Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak pernah kekurangan. Kamu ada di rumah Tuhan, selalu ada hidup dalam kelimpahan. Saya tidak percaya orang Kristen miskin. Hanya ramudeng makanya miskin. Tapi kalau saudara ngerti janji Tuhan yang ada di firman Tuhan yang saudara baca, tidak ada orang miskin. Yang ada adalah engkau diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Tapi aku cuma punya 10.000 Pak. 10.000 akeh loh bro. Hitungan siji sampai 10 ulang dumbli lambemu, bener gak? Yang hitung kok 1, 2, 3, 4 sampai 10 ulang kesel. Loh banyak itu. 5.000 kasihkan ke orang, tabur buat orang, Anda memberkati orang. Sudahlah, sampai hari ini saya terapkan hidup tabur tuai, tidak pernah kekurangan. Krisis mepet, ya semua orang alami krisis. Semua orang alami mepet dalam hidupnya. Tapi mepetnya Tuhan tetap tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Pertolongannya tetap tidak pernah terlambat. Belajar dari Lazarus ini. Belajar dari Lazarus ini bahwa ternyata dekat Tuhan pun saudara tetap punya masalah. Biasakan hidup berdampingan dengan masalah. Pesan Tuhan beberapa minggu terakhir ini satu hal, saya kaget. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya berdoa. Tuhan bicara satu hal, kadang orang Kristen mengharapkan pintu selalu terbuka buat hidupnya. Betul enggak? Kita kalau doa, Tuhan, aku ini mau melamar kerja Tuhan, buka pintu buat saya. Tuhan, aku mau kerja, mau bisnis, mau buka warung, buka toko, bukakan pintu kesempatan buat saya. Kita berdoa selalu minta pintu terbuka. Tapi minggu-minggu ini Tuhan bicara, kenapa kamu tidak mensyukuri pintu yang tertutup dalam hidup? Loh kok bisa Tuhan? Iya. Kadang ketika pintu itu tertutup, percayalah bahwa Tuhan berdaulat di situ. Kelihatannya ada masalah. Kelihatannya pintu kesempatan hidupmu ditutup. Kelihatannya pintu peluang-peluang dalam hidupmu, dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan ditutup Tuhan. Tapi Tuhan bicara satu hal, kamu tidak pernah tahu kalau jadinya pintu itu dibuka, mungkin kamu akan jatuh di situ. Kita belajar untuk menghargai setiap pintu yang datang dalam hidup saudara. Tidak semua persoalan itu dijawab oleh Tuhan mungkin hari ini. Tapi suatu hari kau akan mengerti kenapa Tuhan tidak menjawab doa. Betul nggak? Kadang kita kan mintanya doanya selalu dijawab Tuhan. Enggak. Kadang ada beberapa doa yang kamu minta kepada Tuhan tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Tuhan punya maksud besar dalam hidupmu untuk menyelamatkan saudara dari kejatuhan.
Suatu ketika di Amerika Serikat ada sebuah kesaksian. Seorang anak muda yang dia belajar dari kecil, dia punya mimpi untuk jadi astronot. Dia belajar sekolah bener-bener sampai suatu ketika badan NASA di Amerika Serikat membuka peluang siapa yang mau daftar untuk jadi astronot, pergi ke bulan. Lalu banyak ribuan anak muda hari itu daftar, dites, disaring, diseleksi. Anak muda ini ikut terus dan tersaring, naik tingkat, tersaring, naik tingkat, terus kayak begitu. Sampai suatu ketika tiba waktunya pada saringan atau ujian terakhir, anak muda ini tidak lolos. Dia marah, dia kecewa sama Tuhan, dia ngamuk dan dia mengurung diri di rumah. Orang tuanya bingung, orang tuanya cinta Tuhan, anak ini juga cinta Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia karena tidak meloloskan dia untuk misi pergi ke luar angkasa. Dia merasa Tuhan menutup pintu dalam hidupnya. Dia kecewa, dia marah kepada Tuhan atas persoalan yang dialami. Dia sudah persiapkan dengan baik, tinggal one step saja, satu langkah saja, dia harusnya pergi ke luar angkasa. Sampai tiba waktunya pengumuman dari Badan NASA Amerika Serikat, pesawat luar angkasa ini akan berangkat. Seperti biasa Amerika pada zaman itu, ketika pesawat luar angkasa mau berangkat, itu live TV di seluruh negara itu live secara langsung. Dihitung 10, 9, 8, dan anak muda ini, dia duduk di ruang tamu sambil nonton, sambil nangis, sambil kecewa, sambil ngamuk sama Tuhan. Hampir murtad. Ketika hitungan mundur 0, tiba-tiba roketnya itu mulai jalan. Berangkat ini. Dan hari itu dia memutuskan tidak Tuhan-Tuhanan. Kayak saudara dong, kecewa sama Tuhan. Doamu tidak jawab, orang yang gereja diparani ibu gembala pun orang mangkat karena Tuhan tidak sayang aku, katanya begitu. Itu sering sekali kayak begitu. Itu jemaat tahun 2000-an. Nek 2026 bu, nek luwih parah kan ngerti ya. Itu tahun 2000 kayak begitu. Tiba-tiba ketika semua mata dunia memandang roket ini yang membawa kru keluar angkasa itu berangkat, tiba-tiba sekian menit kemudian di luar angkasa tiba-tiba meledak, mati semua di dalam. Dan anak muda terkejut, dia nangis, dia tersyukur di depan TV, dia minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Andai kata hari itu aku ikut, aku mati di sana. Ngerti? Dalam hidup saudara, biasakan saudara mengalami pintu yang tertutup. Jangan ngomel, jangan sambat, jangan protes, jangan marah sama Tuhan. Karena kau tidak pernah tahu kalau pintu itu dibuka, mungkin kamu mati di situ. Kalau pintu itu dibuka, mungkin kamu bangkrut. Kalau pintu itu dibuka, mungkin hari itu kamu akan terikat banyak utang. Hari-hari ini banyak tawaran-tawaran, terutama di kota-kota besar. Ayo investasi, cuman 10 juta loh, setiap bulan dapat 1 juta. Masa saya coba ya 10 juta, nanam 10 juta, keluar 1 juta. Wah, bener ya ternyata ya. Nanam lagi yuk, ayo investasi lagi 20 juta, dimasukkan lagi, dapat 2 juta. Terus lama-kelamaan kayak judi loh, ketanduan. Sampai akhirnya dia jual semua miliknya untuk dimasukkan ke investasi. 1 bulan ditunggu tidak keluar hasilnya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan perusahaannya hilang dan dia jatuh miskin. Kita tidak pernah tahu. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang bodoh, yang tidak ngerti kehendak Tuhan. Kita mintanya pintu terbuka, masalah tidak ada. Saya mau beritahu, tidak ada ceritanya saudara tidak punya masalah. Betul ya? Semua kita itu hidup berdampingan dengan masalah. Ada Yesus, ada masalah. Ada nafas, berarti ada masalah. Saudara mikir kehidupan setiap hari. Belajar dari anak muda yang tidak jadi astronot. Engkau tidak pernah tahu kenapa Tuhan membuat kamu gagal hari ini. Tapi miliki cara pikir yang benar. Ternyata Tuhan punya maksud yang lebih besar, menyelamatkan saudara. Ingat tadi saya ngomong, pertolongan Tuhan kadang datang dalam bentuk
masalah. Aku sudah kerjasama, sudah nawarkan proposal, sudah nawarkan proyek ternak, kok nggak di ACC. Aku sudah kredit, ngajukan kredit ke BRI untuk utang modal, kok tidak ACC. Saya mau beritahu, jangan ngomel. Jangan-jangan Tuhan lagi siapkan investor besar untuk ngasih kamu modal. Betul nggak? Hari-hari ini saya lihat banyak orang yang menjaminkan rumahnya ke bank dengan alasan modal kerja, tiba-tiba tidak bisa bayar dan rumahnya dikasih spanduk apa? Dilelang BRI. Kita tidak pernah tahu. Kondisi ekonomi begini juga sama. Ada yang kesaksian kemarin, aku tuh mau ngajukan kredit, kok nggak ACC. Ternyata kemarin ada pengumuman, dia telepon saya, untung Pak, saya tidak di ACC kreditnya. Kenapa? Karena BI rate-nya naik 5, sekian %. Indonesia sudah naikkan bunga bank. Artinya apa? Andai kata dia di ACC, maka banknya bunganya naik. Ayo coba yang suka hobi utang, makanya saudara hati-hati ya. Amin. Kadang jangan alergi dengan adanya masalah. Masalah itu datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Percayakan amin. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Perhatikan 3 orang ini ya, dengarkan baik-baik. Maria adalah perempuan yang tercatat di Alkitab mengurapi Yesus dengan minyak dan rambutnya. Dia adalah wanita yang juga dicatat di Alkitab sebagai perempuan yang duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ada prestasinya. Yang kedua, Marta. Marta ini adalah satu pribadi yang dicatat di Alkitab sebagai orang yang rajin, menyiapkan segala sesuatu ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke rumahnya. Orang yang sibuk, pekiwuh, istilah ewoh ya, ewoh terus pokoknya nyiapnya makanan. Dia tidak mau kalau ada tamu datang nggak ada makanan, dia tidak mau. Ketika saya mencari Lazarus, saya tidak menemukan di Alkitab. Prestasi orang ini itu apa? Kok sampai Yesus cinta sama Lazarus juga? Kenapa Yesus mengasihi Lazarus saya tidak nemu? Maria jelas apa yang dikerjakan, Marta jelas, tapi satu pria ini saya tidak menemukan apa yang dicatat di Alkitab. Ketika saya tanya Tuhan, kenapa nggak pernah dicatat? Orang ini siapa sih? Kenapa Lazarus ini kok dikasih oleh Yesus? Padahal dia tidak buat apa-apa, dia tidak dicatat di Alkitab apa yang dia kerjakan. Tapi saya temukan satu hal, dengarkan ini baik-baik. Tuhanmu dan Tuhanku mencintai kamu bukan karena kamu lakukan sesuatu untuk dia. Catat baik-baik. Tuhan mengasihi kita bukan karena kamu sudah berbuat sesuatu untuk dia. Ada orang Kristen salah. Kalau saya melayani Tuhan, Tuhan lebih cinta saya. Salah. Itu mental Buddha. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena usahamu sehingga dia cinta saudara. Tapi kenapa? Satu hal, karena kamu anaknya Tuhan. Dirubah cara pikirnya. Jangan jadi Kristen Buddha. Harus melayani, harus berdoa. Supaya apa? Supaya lebih dicintai Tuhan. Sopo sing ngajari saudara? Lazarus tidak berbuat apa-apa pun Yesus mengasihi Lazarus. Apa saudara pikir kalau saya khotbah kayak begini Tuhan lebih mencintai saya dibanding saudara? Enggak juga. Malah kadang mbah-mbah yang sederhana yang saya khotbah ini kan Tuhan lebih cinta mereka. Kenapa? Mereka yang mau doakan yang khotbah di depan ini, yang kelihatannya tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Yang percaya kan amin. Nggih, Mbak, nggih. Ya toh, doa Pak Pendeta terus toh. Ben sehat, selamat, sugih, mobil akeh ya. Iya, doaane terus. Loh, kadang kita ini bingung banget ngerti sing doane kita sama. Kita bisa berdiri di tempat ini, saya yakin ada orang yang mendoakan kita. Tapi
tapi tidak terlihat. Tapi Tuhan tidak lihat, Tuhan pasti lihat. Jangan pernah saudara jadi orang Kristen yang merasa bahwa kamu harus berbuat sesuatu seperti anak sulung di Alkitab itu. Aku sudah kerja keras demi Bapak, sudah jadi kayak pegawai di rumah Bapak, tapi aku potong kambing saja tidak dikasih katanya. Loh, kurang ajar. Sedangkan anak yang sulung lebih kurang ajar lagi, tidak ngapa-ngapain tapi minta harta, lebih kurang ajar sebetulnya. Tapi anak yang sulung itu gambaran apa? Kristen saudara dan saya. Kita yang sudah melayani Tuhan, kita sudah Kristen tahunan, kita merasa bahwa Tuhan itu memperlakukan kita seperti budak. Kita kerja dulu baru diberkati. Salah. Anda sudah diberkati karena itu Anda kerja. Amin. Anda mengasihi orang lain bisa kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Bukan karena saudara punya kasih, saudara kasih ke orang. Enggak. Kita bisa mengasihi mertuamu, mantumu, anakmu, cucumu. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu memberi kasihnya kepada saudara. Anda tidak bisa mengasihi orang lain kalau kamu tidak terima kasih Tuhan. Yang ada adalah transaksi. Ngerti transaksi? Dia baik sama saya, makanya saya baik sama dia. Itu transaksi. Tapi kalau kasih Tuhan ada dalam hidupmu, kamu akan baik kepada orang sekalipun dia jahat sama kamu. Kristen itu yang kedua. Kamu bisa mengasihi siapapun yang benci sama kamu, sekalipun mereka membenci kamu, tidak ngasih kamu apa-apa, tapi kamu masih bisa mengasihi mereka. Artinya apa? Kamu terima kasih Tuhan. Kristen itu cuma terima. Lazarus, kenapa dia tidak dicari kita berbuat apa gitu, kayak pelayanan apa gitu, kayak Tuhan? Tidak ada rekodnya sama sekali, tidak ngapa-ngapain kasarannya. Tapi kenapa Lazarus dikasih Yesus? Dia cuma terima kasihnya Yesus. Kristen itu terima, baru kamu bisa memberi sama orang lain. Kamu tidak bisa beri sama orang lain kalau kamu tidak terima dulu dari Tuhan. Itu hukumnya. Karena itu, saudara di tempat ini, di rumah Tuhan, terimalah kasih Tuhan sebanyak-banyaknya. Saya orang yang paling tidak setuju Pak Gem, kalau di gereja ada yang mengatakan selamat beribadah. Salah. Harusnya kata selamat beribadah tidak diucapkan sebelum kita mulai kebaktian di gereja. Tapi kapan Pak? Waktu Anda nanti pulang di luar ini. Betul nggak? Pak Gembala harusnya begitu. Waktu nanti kita nyalami jemaat kan pulang ini, selamat beribadah ya. Nanti jemaat tak bingung, loh gak balik lah Pak. Loh enggak, ibadahmu yang sebenarnya itu di rumah itu loh, di rumah tangga itu loh. Kamu mencerminkan Kristus itu di rumah-rumahmu ini, bukan di gereja. Di gereja putih semua, suci, kudus. Kalau ada yang berjinah ya enggak ada. Nek ngomong bu, ya betul nggak? Ini gereja wani berbuat dosa miso nggak ada. Shalom. Ya kita suci ya Pak ya. Puji Tuhan. Nek ngomong, oh Surabaya metu. Ibadah yang benar itu waktu saudara keluar dari pintu gereja itu ibadah yang benar. Bukan waktu di gereja. Nah, ini ritual. Anda persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tapi ibadah yang benar adalah waktu kamu sudah terima sesuatu di tempat ini, Anda pulang, Anda bagikan ke orang lain dulu. Sampai Alkitab berkata, sampai orang itu lihat kamu itu sebagai suratan Kristus yang terbuka. Nah, itu yang benar. Kalau orang lihat kamu, masih lihat kamu yang jelek, berarti hidupmu belum berubah. Tapi kalau orang lihat kamu, lalu mereka melihat kamu jadi orang Kristen kok baik ya, kok senang ngasih ya, kok senang memberi ya, nah itu baru kamu mencerminkan Kristus. Tapi kalau saudara di luar sana ada orang yang simpangan sama saudara, ojo cedek wong iki mesti utang, nah repot. Nah ya berarti saudara jadi batu sandungan. Jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen 100%. Di gereja 100% ya Mbak. Tapi di rumah kepada anak, cucu, mantu juga harus jadi Kristen 100%. Di gereja ngomongnya kasih, di luar ngomongnya juga harus kasih. Di gereja ngomongnya mengampuni, di dunia nyata, di tempat kerja, sama orang yang benci kamu, orang yang berusaha nutup toko kamu, pesaingmu, kamu juga harus ngomong kasih, mengampuni kepada mereka. Itu Kristen.
Asal saudara seperti Lazarus, terima dulu, baru saudara bisa memberi. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ingat ya, kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku sakit Tuhan, kadang Tuhan itu sengaja membiarkan nasi menjadi bubur dalam hidup saudara. Aku sudah doa loh Pak Gem, kok gak dapat kerja. Aku sudah melamar ke banyak perusahaan loh Pak Gem, kok belum dipanggil. Aku sudah berusaha buka warung, masa aku sudah berusaha enak, kok saya gak payu. Kadang banyak sekali jemaat hari-hari ini mengeluh bahwa Tuhan rasanya tidak menjawab dia, sampai akhirnya membiarkan kamu sengaja nasimu sudah jadi bubur. Saya pun juga ngalami dulu. Kenapa papa saya kok akhirnya mati? Saya komplain sama Tuhan. Waktu itu saya masih butuh papa saya, ngurus SIM papa saya, ngurus KTP papa saya, semua papa saya. Sampai akhirnya dalam bis ketika saya perjalanan dari Surabaya, waktu saya kuliah itu papa saya meninggal. Surabaya, saya pulang ke Madiun, kota saya. Lalu Tuhan bicara, nek papamu ndak mati, kamu ndak dewasa. Nek papamu ndak mati, kamu apa-apa ndak bisa apa-apa lagi. Kamu ndak bisa ngurus SIM sendiri, kamu ndak bisa ngurus perpanjangan STNK sendiri, kamu ndak bisa ngurus KTP-mu perpanjangan sendiri, kamu cuma ngandalkan siapa? Papamu terus. Dari situ saya belajar, Tuhan ajar kita untuk dewasa. Sama, kadang ketika kita berdoa, Tuhan sengaja membiarkan nasi menjadi bubur. Tapi tak kasih tahu ya, kalau saudara cuma nasi dikasih bumbu pecel, regone cuma 5.000. Bener ya Pak ya? Di sini masih 5.000 ada. Nasi pecel 5.000 enak ya? Oh 7.000, oh sih enggak Pak Andri. Murah gonmu, Magetan masih 5.000. Kalau makan nasi pecel ke Magetan saja. Transportnya ini ngadoh, ya doain larang. Betul enggak? Kalau cuma nasi kasih bumbu pecel kayak ganteng, kulupan karo peyek, cuma 7.000. Saudara pernah pergi ke Surabaya, Yungan, satu restoran. Di situ jualnya cuma satu, bubur ayam. 35.000. Bubur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur, omong dalam hatimu, bubur luwih larang timbang sego. Loh iya dong, bener gak? Loh, bubur larang loh, 35.000. Sego pecel, sego rawat kan 15.000 paling banter. Itu bubur ayam tok sing wis blengek, sing orang ngomong bubur. Nasi sudah menjadi bubur ya Pak ya. Ora kena dipangan. Awake dhewe iki nek wong desa nek ra mangan sego sing ngelih kok. Ya ta sik luwe gitu. Bubur itu bukan makanan kita, nasi makanan kita. Tapi kalau sudah pergi ke kota besar, pergi ke hotel-hotel, menu yang paling dicari orang bubur. Kadang Tuhan juga terlibat dalam proses nasi menjadi bubur. Jangan saudara anggap Tuhan terlambat, karena Tuhan ketika menolong saudara dan saya, dia tahu waktu yang tepat untuk nolong saudara. Ketika Maria ibu Yesus datang ke pernikahan di Kana, orang yang mantu itu kehabisan anggur. Yesus diomongi sama Maria, anakku, itu loh yang punya gawe anggurnya habis, tolong ngono toh. Tiba-tiba Yesus ngomong apa? Ibu, waktuku belum tiba. Tuhan itu ternyata punya waktu untuk nolong saudara. Percaya saja, nggak mungkin terlambat. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu kadang melihat hidup saudara mungkin nasi sudah menjadi bubur, tapi percayalah bahwa itu seizin Tuhan. Kadang sesuatu yang sudah terlambat, sesuatu yang sudah terlanjur, sesuatu yang tidak bisa dipulihkan lagi, kadang bisa dipakai Tuhan untuk membuat hidupmu lebih bernilai dan berharga. Ya, percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dengarkan ini baik-baik. Titik terendah dalam hidup saudara akan menjadi kesaksian terbaikmu. Saya ketemu dengan orang yang sakit parah kanker, tiba-tiba disembuhkan Tuhan. Dia sekarang jadi apa? Kesaksian kemana-mana. Kita mungkin menghadapi masalah yang berat, dan kita mengalami persoalan yang orang lain tidak tahu.
Kita cerita sama Pak Gembala aja kita tidak berani. Tapi saya mau beritahu, ketika saudara percaya sama Tuhan, kelihatannya terlambat, tapi dengarkan baik-baik, titik terendah dalam hidupmu itu akan jadi kesaksian terbaikmu. Kamu bisa saksikan. Kalau kesaksiannya cuma boyoke loro, ngalah. Kesaksiannya dasi mumet, ngombe paramek mari, biasa dong, biasa. Tapi kayak bapak ini, gulung komeng ke gulung karo sepeda motor ini mau, ya tahu betul enggak? Kesaksian mau dilindes mobil atau bis buh ra ngerti. Ya tahu. Loh, kesaksiannya lebih powerful. Kenapa? Sorone luwih nemen, Pak. Semakin hidupmu menderita, percayalah, kesaksiannya semakin didengarkan orang. Betul enggak? Nek kesaksian cuma sekedar kepala saya pusing, gara-gara apa? Keramasi kebengen, penyakit apa? Ya bener enggak? Mayar, ngerti enggak? Tiwas ngrungokne, bener enggak? Tapi coba yang kesaksian di tempat ini, sok kapan-kapan ngundang dokter Erika, punya 7 sel kanker dalam tubuhnya. Saya urip wongi, hari ini khotbah kemana-mana teman saya. Itu 7 sel kanker sampai saya ini gak mati-mati. Dokter tuh sudah vonis dia 3 bulan mati, sampai sekarang gak mati-mati. Wah, itu nek denger cerita kesaksian, wah saudara domblong kabeh kok. Saudara langsung tiba-tiba ketika mendengarkan dia kesaksian, pasti saya jamin saudara pulang masalahmu lebih enteng dari dia. Masalahmu apa tuh? Ditagih bang nikil ya bener ya, diparani bang plecet, bendino disambangi. Loh, saudara coba tuh dengerin kesaksian orang yang 7 sel kankernya belum sembuh loh, ganas semua loh. Itu tubuhnya itu sudah hilang semua, gara-gara apa? Dia potong semua. Perempuan, ini wis ilang kabeh. Payudara ganas, potong, ya toh. Rambutnya itu pakai rambut palsu sudah, gundul, sing asli gundul, itu sudah rontok, tidak ada. Organ tubuhnya itu sudah beberapa diambil semua. Sekurang masih kesaksian. Saudara kalau dengarkan itu, alah, delok masalahmu enteng bro, masalah utang sawe, lah ini, sesok mati tidak jelas ya, bisa mati sewaktu-waktu loh orang kayak begini. Tapi dia masih semangat melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan kasih yang terbaik dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu karena yuk ojo sambat. Loh, sambat kabeh jelas rasa ngomong ya udah. Loh bener enggak? Siapa percaya bahwa tahun ini cari duit susah angkat tangan? Ojo, sampai yang ngajari saudara. Nanti saudara pulang tak kasih kipas sing enek foto kuwi pakai nanti. Ben saudara girap-girapen ndelok aku ya. Di situ ada tulisannya golek duit gampang. Dirubah ininya. Kalau inimu berubah, nanti hatimu berubah. Cara kerjamu berubah. Hari ini tahun ini cari duit gampang bagi anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir, kita loncat ayat 11. Demikianlah perkataannya sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur, tapi aku pergi ke sana membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Maka murid-muridnya, kata murid-muridnya kepada Yesus, Tuhan, jikalau ia tidur, ia pasti sembuh. Ya, dipikir tidur secara jasmani. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tidur dalam arti apa? Mati, sudah jadi bubur. Nasi yang sudah jadi bubur tidak bisa kembali jadi nasi. Yang percaya katakan amin. Tetapi maksud Yesus ialah tidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang akhirnya. Muridnya ini tidak nangkep. Kita ini jadi orang Kristen tahunan tidak nangkep firman Tuhan. Sampai akhirnya Yesus bicara terus terang apa? Lazarus sudah mati. Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk kenal siapa Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu kenal suaranya. Kalau kamu kenal suaranya, kamu kenal firman-Nya. Dan kalau kamu kenal firman-Nya, kamu akan dituntun pada jalan-jalannya. Karena itu sangat penting untuk saudara dan saya punya pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Sama seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa dan kebangkitannya. Itu kata Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah orang yang paling pintar di antara rasul yang lain. Dia penulis hampir 50% lebih kitab perjanjian baru. Itu tulisannya Paulus. Dia orang Farisi yang hebat, punya kedudukan, punya pangkat,
dia punya pengetahuan tentang Taurat yang hebat, tapi menjelang akhir hidupnya dia berkata, yang ku kehendaki kenal Tuhan. Bayangkan, orang yang sudah hebat, ngerti firman saja, mimpinya cuma satu, kenal Tuhan. Harusnya saudara dan saya orang Kristen, kalau kamu kenal Tuhan, saya jamin kamu tidak takut punya masalah. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kamu tahu Tuhanmu lebih besar dari persoalanmu. Kamu tahu bahwa Tuhanmu bisa membuat mujizat apapun dalam hidupmu. Kamu tahu bahwa Bapakmu itu pasti akan memberi makan tepat pada waktunya dalam hidupmu. Kamu tidak akan dibiarkan meminta-minta, anak cucumu tidak akan dibiarkan meminta-minta. Kenapa? Karena kamu kenal siapa Tuhanmu. Ketika saya konseling orang, ketika dia komplain, ngomel, masalah keuangan, segala macam, saya cuma tanya satu hal, pasti kehidupan doamu rusak. Iya, benar, masa. Karena saya yakin dan percaya orang yang banyak doa berhubungan dengan Tuhan, dia kenal siapa Tuhannya. Dan Tuhan yang kenal, dia kenal, punya kuasa besar. Kalau cuma ngurusi masalah-masalah di dompetmu hari ini, kecil bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang dia kenal siapa Tuhannya, dia tidak takut masalah apapun. Dia tidak takut kepada orang, dia tidak takut kepada manusia, dia tidak takut kepada kekurangan, dia tidak takut kepada penyakit yang membawa pada kematian. Kamu hari ini ditinggalkan orang, diceraikan oleh suami atau istrimu, keluargamu berantakan sekalipun, dengarkan ini baik-baik, engkau tidak pernah takut karena kamu kenal siapa Tuhan. Kalaupun kamu ditinggalkan orang yang kamu kasih, bukan berarti Tuhan tinggalkan kamu. Hanya orang yang kenal siapa Tuhannya, dia akan menghadapi dunia dengan keberanian. Yang percaya katakan amin. Kalau kamu di dunia nyata, kamu kenal seorang jenderal, pasti kamu kan pertanyaan-pertanyaan di rumah, benar tak? Kenapa? Karena kamu tahu kamu punya backing jenderal. Tapi kalau kamu hari ini, kenapa kamu punya masalah, kamu ketakutan? Karena kamu tidak tahu backingmu lebih besar dari jenderal manapun, namanya Yesus. Karena itu saya bisa tahu orang Kristen yang suka sambat mesti tidak kenal siapa Tuhannya. Pasti tidak pernah doa. Doanya masih bolong-bolong. Doa aja bolong, apalagi baca firman. Lebih tidak pernah baca firman kecuali hari Minggu. Orang yang kenal siapa Tuhannya tidak takut apapun. Saya berkali-kali dipanggil polisi, saya buktikan saya tidak bersalah. Bahkan terakhir kepala polisinya dipindah. Loh, saya tidak punya backingan apapun. Saya cuma satu, saya punya teman namanya Yesus. Dia saudara tertua saya, yang sulung di antara yang lain. Saya bersama dengan dia. Orang-orang bingung, ini kok so pindah ya, mau kenal lebih atas? Tidak ada. Mau dipindahkan harus pokoknya. Saya mau beritahu, orang benar itu akan jadi seperti singa muda. Kata firman Tuhan, kamu tidak akan takut akan apapun kalau kamu kenal siapa Tuhan. Sama seperti saudara hari ini, sebelum saudara dengar firman Tuhan, saudara menyembah Tuhan. Penyembahan itu bukan lagu. Halo? Penyembahan itu bukan lagu. Penyembahan itu adalah efek dari kamu kenal siapa Tuhan. Karena itu kamu nyembah. Kalau kamu tidak kenal siapa yang kamu sembah, kamu tidak punya hubungan dengan siapa yang kamu sembah, kamu bukan penyembahan, kamu cuma nyanyi. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kita di gereja ini nyanyi. Kenapa? Tidak ada pengenalan. Kalau kamu punya pengenalan dengan Tuhan, kamu nyembah, kamu tidak akan sembarangan. Kamu tahu siapa Tuhan. Kamu akan connect terus ketika kamu ada di tempat ini, kamu akan terkonek hatimu dengan Tuhan. Dan kamu akan dengar Tuhan bicara apa dalam hidupmu. Bahkan sebelum pengkhotbah ngomong, Tuhan sudah ngomong sama kamu. Tapi karena kamu tidak punya pengenalan dengan Tuhan, kamu bukan nyembah, kamu cuma nyanyi, ngikuti ibu gembala nyanyi. Hari ini dirubah, terutama pelayan Tuhan di tempat ini, belajar punya hati menyembah. Kamu bisa nyembah Tuhan kalau kamu kenal siapa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir, ini yang dikatakan Yesus. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ini kalau saya baca ini terus terang kayak kurang ajar Tuhan Yesus. Benar tidak? Wes mati loh, kok so ngomong syukur aku gak dikolak, kurang ajar. Lazarus sudah mati loh. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu.
tetapi dia punya alasan. Ingat ya, Tuhan itu kalau ngasih firman selalu ada alasan. Anda duduk di tempat ini pasti ada alasan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Mesti firman itu untuk saudara. Saudara sedang mengalami ketakutan apapun, firman ini jawab saudara. Belajar untuk lihat setiap peristiwa ada Tuhan di situ, sehingga saudara belajar sesuatu. Apa itu? Alkitab berkata, sebab demikian lebih baik bagimu. Tuhan itu selalu kalau ada peristiwa dalam hidupmu yang kelihatannya gak enak, kematian, ditinggal bojo, ditinggal harta, ya toh, duitmu dirampas, bodohmu entek-entekan, bangkrut, gak entuk kerja, nganggur bertahun-tahun. Saya mau beritahu, dengarkan pesan Tuhan, sebab demikian lebih baik bagi kamu. Kok iso Pak? Kok lebih baik? Aku punya masalah tidak selesai-selesai. Iya, Alkitab berkata apa selanjutnya? Supaya kamu dapat belajar percaya. Katakan belajar percaya. Kasih tahu kanan kirimu, kenapa masalahmu belum selesai? Supaya kamu belajar percaya. Amin. Belajar percaya kepada Tuhan. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara baca ayat berikutnya. Singkat cerita, Lazarus sudah 3 hari dalam kuburan, sudah mati, sudah bau katanya. Tapi ketika Yesus datang, nasi dirubah jadi bubur sengaja supaya apa? Lebih mahal. Kalau Lazarus tidak mati, orang-orang dan murid-muridnya tidak pernah melihat bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati. Yang percaya amin? Setiap masalah dalam hidupmu tujuannya satu, supaya kamu percaya. Yang percaya amin? Orang yang percaya itu stepnya ada 3 orang Kristen. Yang pertama adalah saudara berani percaya kepada Tuhan. Itu langkah awal. Saudara memutuskan terima Yesus, minta Pak Gembala untuk baptis. Itu langkah awal saudara percaya kepada Yesus. Langkah kedua apa Pak? Saudara harus belajar mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Kok nek dadi wong Kristen oke masalah gak iso mangan. Berarti saudara masih percaya tapi belum mempercayakan kepada Yesus. Waktu saya memutuskan melayani Tuhan, ya ngono Pak, geger karo bojoku Pak. Kenapa? Karena istri saya itu lihat kelakuan pendeta-pendeta dan anak-anaknya. Raiso mangan jaluk, dia nggak mau suaminya begitu. Tapi saya pastikan sama dia, saya sedang masuk pada fase yang kedua. Apa itu? Pada waktu saya memutuskan melayani Tuhan, buka persekutuan, saya sedang mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Tandanya apa? Anak saya tidak pernah bayar buku dan sekolah sampai hari ini. Sudah dibayar lunas sama Tuhan. Yang percaya amin? Bahkan pada waktu COVID, ketika orang rumahnya disita sama bank gara-gara nggak bisa bayar utang, dijual rumah-rumahnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi saya mau bersaksi hari ini di depan saudara bahwa ketika COVID ada orang yang nabur rumah buat saya gratis. Terus rumahnya ditempati enggak, tak tabur untuk gereja di Gresik supaya dipakai untuk pastorinya. Lah apa omah kurono rene ya, rumahmu 10 turunmu kan tetap satu rumah. Mosok kayak giliran sendiri enggak, ya ditabur mana? Rumah dari Tuhan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya amin? Itu tanda dari Tuhan. Fase yang kedua, beranilah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Sing kerja, sing duwe bojo duwe anak, aja wedi anakmu ra iso sekolah, ra iso mangan. Pak Bu, dengarkan baik-baik. Yang punya anak kecil-kecil itu anak dari Tuhan. Mesti yang pelihara Tuhan. Yang percaya amin? Betul enggak? Loh saudara waktu buat itu apa mikir sama tuh anak kayak orang kan enggak? Berarti anak itu pemberian Tuhan. Kalau anaknya pemberian Tuhan, kenapa kamu stres mikirin sekolah anakmu? Saya mikiri Tuhan, kowe kerja wae sing bener. Nanti anakmu dipelihara Tuhan. Yang percaya amin? Yang ketiga, fase orang Kristen yang kita sudah lagi masuk ke fase ini apa? Setelah saudara mempercayakan hidup kepada Tuhan, kamu harus bisa dipercaya oleh Tuhan.
kanan kirimu. Kita harus bisa dipercaya sama Tuhan. Saudara ngerti nggak? Dipercaya Tuhan itu kayak apa? Kayak tukang parkir. Kalau saudara pergi ke Surabaya ke PTC itu kan ada yang di Vale itu kan ada mobil Porsche, Rolls Royce, ya Ferrari, larang-larang itu. Itu kan ada tukang parkirnya semua. Tukang parkir itu ya harusnya mentalnya kayak kita orang Kristen. Hanya titipan. Nah, ya bener nggak? Ojo sombong, hanya titipan. Semua berkat yang ada dalam hidupmu itu hanya titipan yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau saudara gagal mengelola berkat Tuhan, engkau mesti gagal menjalani hidup. Sesuatu yang gagal kamu kelola, kamu akan kehilangan. Kamu gagal mengelola rumah tangga, Bapak Ibu, kamu kehilangan suami atau istri. Kamu gagal mengelola bisnismu, kamu akan bangkrut dan kehilangan bisnismu. Kamu gagal mengelola jemaat, kamu akan kehilangan jemaat. Belajar fase yang ketiga, murid-murid Yesus harus belajar ini. Kamu bisa dipercaya oleh Tuhan. Jemaatnya sedikit, bisa dipercaya? Bisa dipercaya, lebih besar. Bisa dipercaya, jemaatmu pergi ke bangsa-bangsa. Bisa dipercaya, kamu akan dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Saya berkali-kali, saya tidak tahu kenapa setiap kali kita mengundang orang-orang kenabian di tempat saya, itu seperti kayak ada tulisan di batuk. Pesannya itu sama terus. Selalu dia doakan yang sama tentang itu. Saya tidak akan ngomong di sini. Tapi pokoknya enak gitu aja. Ya, saya bingung, kenapa orang itu? Dan salah satu orang kenabian ini berkata, karena kamu bisa dipercaya sama Tuhan. Amin. Itu yang penting. Kalau kamu bisa dipercaya sama Tuhan, setiap orang naruh duitnya ke kamu, diberkati Tuhan. Setiap orang invest di hidup kamu, dia diberkati Tuhan. Kenapa? Kamu jadi tanah yang subur buat mereka. Lo tanya Pak Andri dalam grupnya Banjir Rezeki. Setiap kali ada berkat, saya selalu umumkan. Saya selalu bagikan di tempat saya itu unik, Pak. Ada persembahan. Di sini ada persembahan ya? Ada tuh. Kalau di tempat saya lebih unik. Ada persembahan, tak kumpulkan setiap minggu, tak kreseki. Setiap minggu amplopnya tak kreseki. Minggu pertama bulan berikutnya, saya selalu mengumumkan sama jemaat, sing butuh duit sapa dan daftar 5 orang. 5 orang kasih nomor undian, gitu, diundi, dapat nomor 1, 2, 3. Nah, itu minggu. Jadi persembahan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Untuk nomor piro ya cukup sesuai nomor ini. Jadi dari jemaat kembali ke jemaat, sayang sekali tidak kekurangan. Saya butuh duit terus sih. Jemputi jemaat itu, jemputi jemaat konsumsi ini setiap kali pertemuan 1.500.000, 1.200.000. Tiap minggu, belum pembicara loh. Naik luar negeri, jutaan. Kondisi ekonomi kayak begini. Tapi hari ini saya belajar apa itu bisa dipercaya sama Tuhan. Kalau kamu bisa dipercaya sama Tuhan, Tuhan akan kirim berkat di mana kamu bisa dipercaya oleh Tuhan. Hari ini tak kasih tahu kenapa kamu masih seret duitnya. Saya masih kurang Pak duitnya, kurang terus Pak. Iya. Kenapa? Karena kamu masih belum dipercaya, Bu. Kalau kamu sudah bisa dipercaya masih sugih, kamu jadi berkat. Kenapa Tuhan tidak izinkan kamu kaya hari ini? Nanti kaget. Ngerti? Wong kaget itu biasanya blonjo nih, ngawur. Nah itu loh. Makanya sekarang dipercaya dulu. Belajar mempercayakan hidup sama Tuhan. Tuhan aku percaya, aku tidak akan kekurangan. Belajar dipercaya. Ketika kau lakukan itu, sampai pada level kamu bisa dipercaya. Orang lihat kamu loh seneng kayak duit. Bener, saya sampai begitu. Sampai pada level itu saya buktikan itu. Orang lihat kita itu pengennya nabur terus. Ya kenapa ya? Karena bisa dipercaya. Belajar hidupmu bukan punyanya Tuhan. Yang berkata-kata amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa.